Halo para sahabat-sahabati, berjumpa lagi dengan saya channel Pena Hukum, yang mana channel channel Pena Hukum ini bertujuan untuk belajar dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Para sahabat-sahabati, semoga kita diberi kesehatan, semoga kita diberikan keselamatan, dan semoga kita menjalankan aktivitas sehari-hari dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga juga kita diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan rezeki yang banyak, yang halal barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabati, jangan lupa like dan subscribe channel Pena Hukum ini agar masyarakat dapat pencerahan tentang tema pada kesempatan kali ini. Para sahabat-sahabati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang perjanjian dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Tujuan dari perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum. Untuk melahirkan suatu perikatan hukum diperlukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau suatu perikatan. Sebagaimana berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian adalah: 1. Sepakatan para pihak. 2. Kecakapan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Sebab yang halal. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi, pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan, yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 2 unsur yang menyangkut unsur subjektif dan 2 unsur yang menyangkut unsur objektif. Dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Yang dimaksud dengan unsur subjektif dan unsur objektif adalah yang unsur subjektif ini berada di ayat 1 dan 2 dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan unsur objektif ini terdapat di pasal 3 dan 4 dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, untuk membedakan perjanjian yang batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dibatalkan itu terlihat dari unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif tersebut. Cukup sekian dari saya. Semoga pembahasan sedikit pada kesempatan kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat mendapatkan pencerahan tentang tema ini. Jangan lupa para sahabat-sahabati like dan subscribe
channel Pena Hukum ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan di channel Pena Hukum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.